Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih dengan Bu Anggi. Kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai tari kreasi daerah. Di Indonesia itu terdapat banyak sekali jenis tarian daerah. Salah satunya yaitu jenis tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, ciri khasnya adalah masih berikatan erat dengan tari tradisional. Apa itu tari tradisional? Tari tradisional adalah tari daerah yang dibawakan secara turun-temurun dan tetap mempertahankan budaya yang berkembang di daerah tersebut. Jenisnya ada dua, ada tari rakyat dan tari klasik. Kalau tari rakyat itu adalah tari yang berkembang di masyarakat pada daerah tertentu. Sedangkan tari klasik adalah tari daerah yang berkembang di lingkungan keraton dan keluarga bangsawan. Sekarang kita masuk ke tari kreasi daerah bentuk tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh seorang penari, baik itu penari laki-laki ataupun perempuan, dan lebih menampilkan ekspresi perseorangan penarinya. Sekarang kita lihat contoh dari tari tunggal itu apa saja. Beberapanya, yang pertama, tari legong, asalnya dari Bali. Tarian ini dimainkan oleh satu orang penari wanita. Lihat busananya pada gambar, biasanya didominasi oleh warna-warna yang cerah seperti kuning keemasan dengan hiasan kepalanya seperti kepala batari atau dewi dengan kepercayaan dari masyarakat Bali. Diiringi musiknya adalah gamelan. Berikutnya adalah tari Gatot Kaca. Berasal dari Jawa Tengah, tarian ini ditampilkannya oleh satu orang penari laki-laki yang menggambarkan seperti tokoh pewayangan sakti dari Pandawa, yaitu Raden Gatot Kaca. Nah, sekarang kita lihat gambarnya seperti ini, kostum atau busana dari tari Gatot Kaca. Berikutnya tari Jaipong, asalnya adalah dari Jawa Barat. Nah, tari ini merupakan karya dari Gugum Gumbira. Tarian ini dibawakan oleh seorang wanita dengan kostum kain kebaya sehingga berkesannya adalah lembut dan feminin. Seperti pada gambar ya, contoh busananya. Kemudian yang berikutnya tari kreasi daerah bentuk tari berpasangan. Tari kreasi berpasangan ini adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Nah, kita lihat contohnya apa saja. Yang pertama, tari Serampang 12. Ini adalah berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Serdang Bedagai. Diciptakan oleh seniman yang bernama Sauti pada tahun 1940 dan tari ini dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Nah, tarian ini terdiri atas 12 gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan, beragam, dan cepat. Diiringi oleh musik tradisional dan pakaiannya merupakan pakaian adat Melayu. Bisa dilihat pada gambar ini ya, ada seorang penari perempuan dan laki-laki dengan menari secara bersamaan atau berpasangan. Sekarang yang kedua adalah tari Golek Menak. Asalnya dari Keraton Yogyakarta dan diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tari ini dibawakan oleh dua penari yang bergerak saling melengkapi dan didominasi dengan gerakan patah-patah seperti pada gerak wayang golek. Busananya itu umumnya adalah dari baju beludru dengan lengan panjang dan celana pendek. Aksesorisnya juga ada mahkota, sumping, gelang, kalung, dan keris pada bagian depan yang diselipkan. Nah, ini ada contoh dari tari, contohnya busananya, gerak tarinya dilakukan secara berpasangan. Berikutnya adalah tari Zapin Melayu. Nah, tari ini sebenarnya berkembang di Riau dengan mengakulturasi atau percampuran dari budaya Melayu dan Arab. Tari Zapin ini dilakukan secara berpasangan, namun biasanya dilakukan beberapa pasang penari lalu dilakukan sekaligus. Musik pengiringnya yaitu gambus dan 3 alat tabuh marwas atau gendang kecil. Nah, sebelumnya tarian ini hanya dilakukannya oleh laki-laki saja, tapi sekarang
bisa dilakukan oleh penari laki-laki ataupun perempuan, atau bisa campuran keduanya. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah tari berpasangan Zapin Melayu. Selanjutnya tari Sri Kandi Cakil, asalnya dari Surakarta, yaitu di daerah Solo, Jawa Tengah, dan diperankan oleh penari perempuan dan penari laki-laki, menceritakan tentang prajurit wanita bernama Sri Kandi dan berperang melawan raksasa yang bernama Cakil. Nah, ini ya, ada Sri Kandi dan Cakil. Jadi keduanya itu melakukan gerakan tari sesuai dengan cerita pada tarian tersebut. Yang berikutnya adalah tari kreasi daerah bentuk tari berkelompok, yaitu tari kreasi berkelompok adalah tari yang dilakukan oleh lebih dari 2 penari, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan lainnya. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya, asalnya dari Sumatera Selatan. Tarian ini dibawakan untuk menyambut tamu kerajaan, dibawakan oleh 9 penari perempuan dengan pakaian seperti pada gambar ya, ada mahkotanya, warnanya juga lebih ke kuning keemasan. Selanjutnya adalah tari Ratoh Jaro, berasal dari Aceh dan ditarikan oleh penari perempuan yang jumlahnya harus genap. Nah, tari ini mencerminkan tentang pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Busananya biasanya pakaian polos yang dipadu dengan songket dari Aceh. Kemudian ada tari Gambyong, asalnya dari Surakarta, Jawa Tengah. Dulu tarian ini dibawakan ketika memasuki musim panen padi, tapi sekarang bisa dibawakan pada acara adat dan penghormatan pada tamu. Busananya itu lebih kepada kostum kemben yang dilengkapi oleh selendang seperti pada gambar dan diiringi oleh musik yaitu gamelan. Berikutnya adalah mengenai unsur-unsur tari. Unsur tari adalah unsur pokok yang harus ada dalam sebuah tarian. Jadi apabila salah satu dari unsurnya hilang, maka pertunjukannya akan jadi kurang harmonis. Nah, sekarang yang pertama unsur tarinya yaitu gerak. Gerak itu dilakukan oleh anggota tubuh kita baik kepala, tangan, kaki, ataupun badan. Fungsinya adalah mengekspresikan dan mengungkapkan maksud dari tema tari tersebut. Gerak tari terdiri dari gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi adalah gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan mengandung suatu maksud tertentu. Sedangkan gerak murni adalah gerak yang hanya mementingkan faktor keindahan saja tanpa ada maksud apapun. Selanjutnya yang kedua adalah iringan tari. Itu ada 2. Karena iringan tari itu adalah musik, maka ada 2, musik internal dan musik eksternal. Musik internal itu adalah bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari, entah itu tepukan tangan, jentikan jari, hentakan kaki, contohnya pada tari saman. Kalau musik eksternal itu adalah di luar dari tubuh penari, contohnya adalah alat musik yang dibunyikan. Contohnya tari barong dari Bali yang diiringi dengan musik gamelan Bali. Kemudian yang ketiga adalah properti tari atau benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerakan tari. Fungsinya untuk menambah keindahan tarian tersebut dan juga menyampaikan pesan atau makna pada tarian. Contohnya adalah tari topeng menggunakan topeng, ada juga yang menggunakan payung, selendang, kipas, dan lainnya. Berikutnya adalah busana atau kostum tari. Busana itu pakaian yang digunakan oleh penari untuk mempertunjukkan karya tarinya. Nah, harus sesuai tentunya busana tersebut dengan temanya. Kemudian yang kelima adalah tata rias. Fungsinya menyempurnakan penampilan dan menunjukkan perwatakan atau karakter dari si penari tersebut. Kemudian yang keenam, pola lantai adalah susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari di atas panggung. Penari akan membentuk formasi tertentu dan bergerak berpindah tempat. Fungsinya membuat penampilan tari terlihat lebih indah dan menarik. Contoh bentuknya adalah ada pola vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian yang ketujuh, tata pentas atau panggung atau tempat di mana kita untuk mementaskan tarian. Fungsinya membantu penciptaan suasana yang terkait dengan konsep tarian. Nah, bisa dilakukan di 2 tempat, yaitu tempat yang pertama panggung tertutup.
Biasanya penari hanya dapat dilihat dari satu arah pandang, sedangkan panggung terbuka adalah dari beradanya di luar ruangan, dan contohnya adalah pada halaman atau pada lapangan, dan ini bisa dilihat dari berbagai arah pandang. Contohnya seperti pada gambar ini ya, yang terbuka itu bisa dilihat dari beberapa sudut, sedangkan kalau yang tarinya panggung tertutup hanya bisa dilihat satu arah saja. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya yang sudah semangat dalam belajar kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.